Pernah nggak sih rasanya tuh kamu diasingkan dalam satu tempat padahal kamu tuh punya kaitan yang begitu dalam banget. Namun di saat itu kamu sudah serasa menjadi orang yang bukan siapa-siapa, bukan dikenal, bahkan mereka sedang menganggap kamu itu udah nggak ada. Semua usahamu, setiap kegiatanmu, semua hal itu udah dianggap nggak berarti di mata mereka. Ini adalah cerita yang dimana aku usahakan agar bisa menjadi pelajaran yang mungkin akan berguna di telinga kalian atau buat kehidupan atau sebagaimana. Aku memberi judul dari kisahku yang pernah aku alami sendiri, tolak ditolak. Berawal dari tahun 2020, itu pandemi COVID yang semakin membara-bara. Pada saat itu aku yang masih duduk di bangku kelas 5 SD mendadak menjadi kelas 6 SD. Rasanya begitu cepat, singkat, tapi rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Maka dari itu saat liburan aku diajak untuk mendalami sebuah ilmu agama jelasnya di dalam sebuah tempat yang dekat dengan rumahku. Dan di saat itu adalah awal dari cerita ini dimulai. Saat itu aku bertemu dengan banyak orang. Di saat itu aku bertemu dengan berbagai cerita orang, bagaimana kisahnya, hingga akhirnya kita disatukan pada tempat itu. Namun cerita ini bukan tentang awal dan akhir, melainkan bagaimana pada suatu saat aku dikucilkan. Padahal kamu tuh kayak dianggap ada cuman buat bahan lampiasan mereka doang. Kita akan mulai dari awal kisahnya. Jadi mari kita mulai. Di sana aku bertemu banyak orang. Contohnya kita anggap beberapa karakter, beberapa orang yang masuk ke dalam cerita ini dan berpengaruh besar. Contohnya ada Cantika. Cantika tuh tipikal orang yang setahun lebih tua dari aku. Cuman dia tuh kayak sikapnya kayak bocah. Cuman gak bocah-bocah banget gitu, kayak gimana ya jelasinnya, susah. Terus ada Barini tuh orang yang buat aku menjadi seorang yang suka nulis novel. Dan kalian kalau mau baca karyaku ada di Wattpad, judulnya Barada. Nanti muncul kok, jangan lupa dibaca ya. Dan di sana yang aku anggap keluarga cuma mereka berdua. Kita mulai. Di saat itu sudah beberapa bulan dan banyak juga anak baru dan banyak juga anak yang keluar. Dan di sana aku bertemu dengan suatu orang yang kupikir akan baik-baik aja. Ternyata enggak. Kita samarin namanya jadi Aurel. Aurel itu orangnya itu deket, bahasanya teman SD ku, dan juga lumayan dekat sama aku pas dulu. Bisa hitungannya zaman SD itu kan kita alay-alay gimana gitu ya, sahabatan. Namun di saat Barini keluar, di saat itulah mimpi buruk itu dimulai. Di saat Aurel itu keluar, dia tuh keluar cuman gak balik-balik. Jadi ya udah, kita nggak tahu kabarnya, tapi dia masih sekolah ya, satu angkatan cuman beda kelas. Di saat itu akhirnya dia kembali lagi, tapi kupikir itu kan baik-baik aja. Anyway, saat itu aku udah mulai nulis beberapa cerita, cuman yang baru publik baru satu, yang Barada. Nanti kapan-kapan deh kita publik. Saat Aurel kembali, di saat itu ada orang, kita samarin namanya Echa ini tipe kalau anak kelasku, kayak satu kelasku, yang cuman dia tuh online sekolahnya, dan dia tuh masuk ke dalam sekolah itu juga, asrama ini. Di saat itu aku pikir, oh my god, dia fun aja, kayak dia juga suka novel, suka bikin cerita dan lain-lain. Kayak aku usahakan gue relate lah sama dia, deket lah sama dia. Tapi gue pikir begitu. Banyak saat itu Cantik kayak jadi temanku yang bahasanya kayak dikit-dikit gue cerita sama dia, dikit-dikit aku minta saran ke dia. Itu mendadak dia tuh
memilih ke pihak yang menang. Semisalnya, aku melakukan kesalahan dikit, dan kesalahan itu sangat berpengaruh ke salah satu 3 orang ini, ke Cantika, ke Aurel, sama si Echa. Tapi di saat itu mereka tuh jadi satu kubu yang akan menyerang diriku sendiri. Ya seperti dikata-katain lah, seperti gini lah, begitu padahal masalah sepele. Tapi kalian pikir cuman pakai kata-kata? Enggak. Sapu itu pernah patah di tanganku. Gara-gara apa? Gara-gara aku tuh kayak nggak bersihin kamar doang, nggak nyapu. Padahal tuh tiketnya mereka, cuman kayak ya aku berusaha sabar sama nyembuhin diriku. Ya terus apalagi yang ada? Kamu tahu di saat aku mau bersih-bersih kamar, padahal itu kayak aku itu kan suka nulis novel. Aku itu kayak novelku ini nggak aku lanjut karena aku itu kayak lagi drop kan, lagi nggak ada ide. Aku taruh di meja. Dengan lancangnya mereka tuh nggak sengaja numpahin teh panas itu ke buku yang aku buat tulis cerita. Otomatis kan tintanya luntur. Aku yang lihat itu kayak kerja kerasku yang aku buat itu semana-mana itu ya dihancurkan dalam satu kegiatan itu. Langsung jiwa marahku, semua amarahku, semua hal yang aku pendam itu kayak aku usahakan keluar dengan cara baik-baik. Kenapa dia itu gak sengaja numpain ini, dan aku pikir dia tuh gak melakukan kesengajaan. Terus dia bilang gini, ceritamu itu jelek banget, ceritamu itu gak layak untuk dibaca, dan kamu itu gak pernah yang namanya konsisten. Dek, hati gue itu kayak lo paham gak sih cerita gitu. Terus ya kamu bisa mendengar aja, bayangin. Padahal itu di asrama yang kenalnya tuh kayak agama gitu lah. Di saat itu, di tempat itu juga aku belajar menjadi toksik. Perkataanku sudah nggak kemana-mana hingga akhirnya aku down mendarat. Syukurnya aku nggak bisa ini menganggap bersyukur atau enggak. Mereka satu persatu mulai keluar dari tempat itu. Ya pelan-pelan hingga aku ikut keluar juga. Tapi sikap toksik itu gak akan hilang dalam keluargaku. Kadang sudah menjadi hal kegiatan biasa atau menjadi sesuatu yang memang udah dalam diriku, itu akan susah lepas. Hingga di kelas 9 ini aku bertemu banyak orang yang oh my god, ini kayaknya titisan Tuhan untukku buat membenari jalanku yang sudah gak terarah ini. Lebih banyak aku sebut namanya. Ada satu orang, namanya tuh mungkin aku nggak usah kasih tahu namanya, kasih ciri-cirinya. Dia tuh tipikal yang suka ngehibur, ngejokes. Ya walaupun ngejokes kadang berkata kasar, cuman merasa cerita sama dia tuh nyaman banget. Dan syukur banget aku sebangku sama dia. Habis itu cuman itu aja kamu? Enggak, banyak. Contohnya ada satu, bendahara kelas 9. Dia tuh tipikal walaupun dia toksik banget, kayak dikit-dikit gamon, dikit-dikit bla 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 gitu. Tapi dia tuh yang kayak negur aku tuh walaupun kayak gimana ya? Kayak dia tuh berani negur bahwa kasih tahu aku salah dan itu bilang baik-baik. Terus ada satu orang pendiam banget. Dia tuh semacam kasih tahu aku kalau misalnya gambaran itu bisa menjadi suatu hal yang bisa kamu buat referensi, buat kamu apalah, buat kamu bebasin moodmu. Dan saat itu ya aku kan suka gambar juga sih, jadi ya relate aja. Terus ada satu lagi, pendiam lagi. Dia tuh tipikal yang kayak berusaha ngehibur, cuman gimana gitu. Sejujurnya gue juga suka sama dia. Bukan suka danda arti cinta kasih sayang gitu, enggak, sebagai teman. Dia tuh walaupun pendiam, dia tuh kayak mau dengerin semua keluhku lah, semua hal apalah, semua intinya dia mau dengerin lah. Next, dan ini yang last, ada satu orang di kelasku ini satu-satunya yang paling gila sama yang namanya novel romantis, novel WP lah, novel aku semua dia beli.
Intinya dia juga yang jadi racunin aku. Kenapa aku lagi rajin-rajinnya koleksi novel sih, karena dia memahami setiap karakteristik dari cerita fiksi. Jadi aku sering dapat arahan dari dia. Ya memang anaknya pintar sih, jadi nggak salah ya gitu. So aku paham. Singkat cerita, kita akan berpisah juga sih. Namanya juga setiap teman akan ada perpisahan. Tapi jujur, mungkin kalian ngerasa kayak aku ini terlalu alay, terlalu apalah. Tapi stop it bro, it is bullying. Mungkin kalian memang gak terima, namun lebih baik diam kan. Diam adalah emas. Tapi bukan berarti kamu diam kamu akan terus menjadi orang yang diimpikan orang. Enggak. Satu sisi kamu harus keluarin egomu, di satu sisi kamu harus paham dengan apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Ya walaupun kamu sudah bahasanya udah kayak terpuruk banget, gak akan ada yang menolong. Stopping. Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan beri jalan. Satu orang atau dua orang pun, atau gak ada orang pun, dari satu cerita aja kamu pasti paham bahwa berubah itu penting. Walaupun memang kamu sudah mengalami kisah buruk dalam hidupmu di masa lalu, ingat, itu masa lalu. Sekarang kamu itu harus menghadapi masa depan. Kamu harus belajar agar masa depanmu itu gak akan terjadi seperti masa lalumu. Walaupun memang terjadi atau bahkan lebih buruk, stopping. Lu hebat, cuman orang gak mau nganggep lu hebat karena mereka sudah mulai duluan, sudah stay duluan. Dia tuh pengen menjadi raja lalu mengejekmu. Kamu hebat banget. Dari ceritaku tolak ditolak, aku memahami bahwa semuanya itu pasti baik-baik aja suatu saat. Mungkin kamu dikalahkan atau enggak, pasti kamu bisa. So, ya ini ceritaku. Terima kasih sudah mendengarnya. So, mudah-mudahan termotivasi dan ya pintar-pintar aja ya cari teman. Gak semua teman tuh sama kayak sesuai ekspektasi. Sudah ya. Oke. Salam dari Muna, atau kalian kenal Ella, and see you next video. Bye bye. Hehe.